Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal perhitungan PPN dan PPNBM ya. Soal pertama nih, PKPA menjual tunai barang kena pajak atau BKP seharga 25 juta. Nah, berapa PPN-nya? Nah, PPN itu rumusnya tarif dikali DPP, dasar pengenaan pajaknya. Nah, untuk kegiatan jual barang kena pajak, itu DPP-nya adalah harga jual. Nah, di sini kita sudah diketahui harga jualnya itu 25 juta, maka PPN yang terhutang adalah 10% dikali 25 juta, hasilnya 2.500.000 rupiah. Nah, PPN sebesar 2.500.000 tersebut itu merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA ya. Jadi nanti di laporannya si PKPA ini 2.500.000 ini sebagai PPN keluaran karena didapatkan dari penjualan barang. Nah, soal nomor 2 nih. PKPB melakukan penyerahan jasa kena pajak atau JKP dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta. Nah, PPN-nya ya tadi ya rumusnya sama, tarif dikali DPP. Nah, kalau untuk jasa itu biasanya bukan harga jual sebutannya, tapi penggantian. Jadi DPP-nya itu dapat dari penggantian. Maka PPN yang terutang 10% dikali 20 juta. Hasilnya 2 juta rupiah. Nah, sama seperti contoh satu tadi, PPN 2 juta rupiah ini merupakan pajak keluaran atau PPN keluaran yang dipungut oleh PKPB tadi. Karena penjualan barang atau di sini kasusnya penjualan jasa kena pajak. Gitu ya. Nah, soal nomor 3, ini pengimpor C melakukan impor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 15 juta. Nah, rumusnya masih tetap sama, tarif kali DPP ya. Nah, DPP-nya untuk kegiatan impor ini adalah nilai impor. Nah, di sini di soalnya sudah diketahui nilai impornya yaitu sebesar 15 juta. Maka PPN-nya yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai yaitu 10% dikali 15 juta yaitu 1.500.000 rupiah. Ya, kemudian soal nomor 4. PKPD melakukan ekspor BKP dengan nilai ekspor 10 juta. Untuk kegiatan ekspor, DPP-nya itu diambil dari nilai ekspor. Nah, di sini sudah ada keterangannya itu sebesar 10 juta rupiah. Maka PPN yang terutang adalah, nah kalau ekspor ingat tarifnya adalah 0%. Jadi PPN-nya 0% dikali 10 juta. Hasilnya 0. Nah, PPN sebesar 0 rupiah ini merupakan pajak keluaran si PKPD. Soal nomor 5. PKPAB menjual barang seharga 2.750.000 di mana harga tersebut sudah termasuk PPN. Hitunglah berapa nilai PPN dari harga tersebut dan berapa dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya. Nah, ini kebalikan dari soal-soal sebelumnya. Soal sebelumnya kita diketahuinya DPP, disuruh carinya PPN. Nah, sekarang kita tahunya keseluruhan ini DPP plus PPN-nya. Nah, kita harus mencari DPP-nya berapa, PPN-nya berapa. Nah, caranya kalau untuk mencari DPP itu rumusnya 100 per 110 dikali total tadi. Keseluruhan harga DPP plus PPN. Ya, di soal tadi 2.750, maka DPP-nya 100 per 110 dikali 2.750.000, hasilnya 2.500.000 rupiah. Nah, PPN-nya tarif dikali DPP 10% dikali 2.500.000, hasilnya 250.000 gitu ya. Atau bisa juga setelah misalkan diketahui DPP-nya nih 2.500.000, ya udah cari PPN-nya tinggal dikurangin aja. Harga keseluruhan tadi dikurangi DPP yaitu 2.750.000 dikurangi 2.500.000, hasilnya PPN-nya adalah 250.000. Oke, soal nomor 6 nih. PKPEFG mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. BKP tersebut dikenai PPN juga dikenai PPNBM dengan tarif sebesar 20%. Nah, hitunglah besarnya PPN dan PPNBM serta berapa total pajak yang harus dibayar. Jadi untuk kegiatan impor, DPP-nya ya kita harus nyari nilai impornya dulu. Nah, kebetulan di soalnya sudah langsung dikasih tahu nih nilai impornya sebesar 5 juta. Maka PPN-nya udah tinggal
tarifnya dikali DPP-nya, yaitu 10% dikali 5 juta rupiah, hasilnya 500 ribu rupiah. Nah, untuk PPNBM-nya sama, tarif dikali DPP. Nah, tarifnya 20% nih, 20% dikali 5 juta rupiah, hasilnya 1 juta rupiah. Maka total pajak yang dibayarkan adalah 1.500.000, di mana 500 ribunya itu PPN-nya, 1 jutanya adalah PPNBM. Nah, ini sambungan dari soal sebelumnya tadi ya. Nah, tadi setelah impor nih, kemudian si PKP EFG ini menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang diproduksi kemudian menjualnya kepada PKPD seharga 50 juta. Yang atas penyerahannya dikenakan PPN dan PPNBM sebesar 35%. Maka hitunglah PPN dan PPNBM-nya. Nah, barang yang tadi diimpor tuh seharga 5 juta ya. Nah, sama si EFG ini dirombak lagi atau barang yang tadi itu sebenarnya adalah bahan baku nih saat dia produksi. Artinya si PKP EFG ini melakukan pabrikasi lagi dari barang yang tadi dia impor sebelumnya. Maka PPN-nya adalah tarif dikali DPP. Nah, DPP-nya sudah berubah karena sudah ditambah lagi dengan biaya dan lain sebagainya atau nilai tambah sehingga harga jualnya itu jadi 50 juta. Nah, maka DPP-nya itu pakai harga jual bukan harga yang sebelumnya ya. Sehingga PPN-nya adalah 10% dikali 50 juta. Hasilnya 5 juta. Nah, terus ada lagi nih PPNBM 35% tarifnya ya. Jadi 35% dikali DPP tadi 50 juta hasilnya 17.500.000. Nah, total pajak yang terutang maka adalah 20.500.000. Didapat dari mana? Dari PPN-nya 5 juta, PPNBM-nya 17.500.000. Terus kenapa kok kan katanya PPNBM dipungutnya satu kali, ini kok jadi ada lagi seperti PPN? Nah, karena di sini ada kasus pabrikasi lagi, artinya si barang mewah yang sudah diimpor ini diproduksi ulang atau melewati lagi proses pabrikasi sehingga muncullah kok kondisi kedua ya. Jadi kalau PPNBM itu ada dua kondisi, impor dan penyerahan BKP mewah ini dan lagi melalui pabrikan yang membuatnya. Nah, pas ini jadi produk baru, ini akan dipungut lagi PPNBM-nya gitu ya. Jadi bukan dua kali, tapi ini jadi berbeda barang. PPN sebesar 500.000 yang didapat saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP EFG dan PPN sebesar 5 juta saat menjual barang merupakan pajak keluaran bagi PKP EFG ya. Jadi tadi pas beli kan 5 juta tuh PPN-nya 500.000. Nah, karena kita pas beli dapat PPN masukan 500.000. Terus yang ini adalah kasus penjualan. Maka PPN yang tadi yang dari 50 juta itu sebesar 5 juta itu merupakan PPN keluaran. Nanti di akhir bulan misalkan apabila nggak ada lagi transaksi cuman ini aja nih si EFG, berarti nanti tinggal dikurangi aja pajak masukan dan pajak keluarannya. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 4.500.000 di mana pajak keluarannya lebih besar, maka statusnya adalah kurang bayar. Nah, 4,5 juta itu harus disetorkan ke negara. Nah, sedangkan PPNBM yang semula itu pas beli dibayarkan tuh 1 juta rupiah. Nah, sekarang ada lagi pungutannya 35% tadi dengan total 17.500.000. Nah, ini dua-duanya tidak bisa saling dikreditkan. Ya, nggak bisa saling mengurangi. Artinya ya udah yang pertama bayar ya sudah dibayarkan, yang kedua yang dia terima dari penjualan dari PKPD ini yang baru itu pun harus disetorkan. Nah, biasanya PPNBM yang saat dia beli nih yang 1 juta itu sudah masuk ke unsur nilai tambah sehingga harganya yang tadi 5 juta jadi 50 juta tuh. Kan lumayan jauh kan ya. Ada nilai tambahnya itu dimana ada proses pabrikasi lagi tadi, ada biaya-biaya lagi yang keluar kan. Termasuk PPNBM yang sebelumnya dia keluarkan saat beli bahan bakunya itu. Itu ya kurang lebih gambarannya. Nah, soal nomor 7 nih. PKPA menjual 100
sepatu seharga 100.000 per pasang kepada PKPB. Berapa jumlah yang harus dibayar PKPB kepada PKPA? Nah, jawabannya adalah PPN-nya 10% dikali total semuanya. 100.000 per pasang ada 100 pasang, sehingga totalnya adalah 10 juta. Maka PPN-nya adalah 10% dikali 10 juta, yaitu 1 juta rupiah. Nah, nanti yang harus dibayar oleh PKPB kepada PKPA itu adalah 11 juta. Harga jualnya 10 juta, PPN-nya 1 juta. Nah, terus lanjutannya masih ini. Kemudian setelah membeli, PKPB ini menjual kembali barang yang tadi dibeli kepada PKPC nih sebanyak 80 pasang dengan harga 120.000 per pasang nih, harga jual baru ya, setelah ditambah nilai tambah dari si PKPB, itu mana di dalamnya ada biaya-biaya tambahan dan termasuk keuntungan yang ingin didapatkan. Nah, terus di samping itu PKPB memakai 5 pasang sepatu untuk pemakaian sendiri. Nah, berapa PPN yang terutang? Pertama kita cari dulu yang dari penjualan nih. Penjualan sepatunya 80 dikali harga jual ya 120.000, totalnya adalah 9.600.000, maka PPN-nya itu PPN-nya itu kita ambil dari situ. Sehingga PPN-nya 10% dikali 9.600.000, hasilnya 960.000. Nah, terus ada lagi dia 5 pasang dipakai untuk sendiri. Nah, ini juga ada PPN-nya ya. Nah, kalau untuk pemakaian sendiri, DPP-nya itu kita pakai nilai lain. Nah, nanti kalian bisa cek lagi tuh ya di materi DPP dari PPN. Ada beberapa, ada nilai jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Nah, untuk pemakaian sendiri itu nilai lainnya ada berupa harga jual dikurangi laba kotor. Ya, harga jualnya tadi berapa? 120.000. Kemudian labanya berapa? Laba kotornya ya. Kita tinggal dikurangi aja sama harga belinya tadi, 100.000 kan per pasang sebelumnya si PKPB ini beli. Maka yang digunakan adalah 100.000 tadi, sehingga totalnya 5 pasang tadi kali 100.000, 500.000 totalnya. Nah, itulah DPP-nya. Sehingga PPN-nya 10% kali 500.000, yaitu 50.000. Nah, jadi PPN terutang keseluruhannya itu adalah 960.000 dari penjualan plus 50.000 dari pemakaian sendiri. Totalnya 1.010.000 rupiah. Soal nomor 8. PKPD merupakan pabrikan yang menghasilkan mesin cuci pakaian. Mesin cuci pakaian yang diproduksi dikategorikan barang kena pajak, itu BKP ya, yang tergolong mewah, yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 20%. Nah, dalam bulan Januari 2020 misalkan, PKPD ini menjual 10 mesin cuci nih kepada PKPE seharga 30 juta rupiah. Hitunglah pajak yang terutang. Jadi kita cari dulu DPP-nya. DPP-nya ada dapat nih, harga jualnya totalnya adalah 30 juta, maka PPN-nya ya tinggal dikali aja dengan tarifnya 10%. 10% dari 30 juta hasilnya 3 juta. Nah, kemudian karena produk atau barang ini merupakan barang mewah, jadi dikenakan lagi PPNBM tuh. Tarifnya berapa? 20%. 20% dikali 30 juta, hasilnya 6 juta. Nah, maka total pajak yang terutangnya adalah 9 juta. Dapat dari 3 jutanya PPN, 6 jutanya adalah PPNBM. Nah, terus si PKPE ini di tahun berikutnya nih menjual 10 buah mesin cuci yang telah dibeli dari PKPD seharga 40 juta kepada PKPF. Berapa pajak yang terutang? Nah, sebelumnya kan si PKPE ini beli ke PKPD tadi ya dengan harga 30 juta. Dengan 30 juta 10 buah. Nah, sekarang dijual lagi tuh sama si PKPE. Nah, sini ada dikasih nilai tambah lagi sama si PKPE, sehingga dia buat harga jualnya itu 40 juta untuk keseluruhan. Terus dibelilah sama si PKPF. Nah, pas saat transaksi ini PPN-nya jadi DPP-nya berubah ya jadi harga jual PPN. Sehingga PPN-nya 10% dikali 40 juta hasilnya 4 juta. PPNBM-nya itu tidak ada ya. Kenapa? Karena
si PKP ini bukan pabrikasi, artinya barang yang sebelumnya dibeli itu tidak diolah lagi atau tidak dirubah-rubah lagi sehingga PPNBM itu tidak dipungut kembali karena pungutannya hanya satu kali. PPNBM itu hanya dipungut saat kondisi impor atau penyerahan BKP mewah di dalam negeri dari pabrikan yang membuatnya gitu ya. Karena si PKP ini bukan pabrikan yang membuatnya, maka tidak ada lagi pungutan PPNBM sehingga pajak yang terutangnya hanya 4 juta itu dari PPN-nya. Nah, PPKPE tidak boleh memungut PPNBM kepada PF karena PKPE bukan pabrikan gitu ya. Dan PPNBM hanya dikenakan sekali pada saat PKPM membeli mesin cuci tersebut pada PKPD. Nah, biasanya kalau kita balik lagi ke bahasan PPNBM tadi, nah PPNBM yang udah tadi dibayar sama si PKPE ini itu dimasukkan unsur perubahan harga jual tadi. Makanya apa namanya? Dia ngejualnya 40 juta tuh di dalamnya tuh udah termasuk hitungan PPNBM sebelumnya sehingga apa yang dia keluarkan bisa terganti gitu dari hasil penjualan ini gitu loh. Oke, kemudian soal nomor 9 nih. PT Gragas merupakan PKP yang menjual elektronik di Palembang. Selama bulan Agustus 2016, PT Gragas melakukan berbagai transaksi sebagai berikut. Pertama, itu ada transaksi penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 1.600.000.000 atau 1,6 M. Ini ada penjualan. Nah, terus transaksi keduanya ada penyerahan BKP, yakni barang elektronik kepada pemerintah Kota Palembang sebesar 660 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Nah, kalau yang transaksi pertama tadi tidak ada keterangannya termasuk PPN atau belum, sehingga kita asumsikan di transaksi pertama itu belum termasuk PPN harganya. Nah, yang kedua ini sudah ada keterangan termasuk PPN-nya. Nah, di transaksi ketiga, PT Gragas juga membangun sebuah gedung elektronik. Dia membangun sebuah gedung nih buat untuk kelancaran usaha PT Gragas ya. Seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangannya sendiri dengan biaya pembangunannya itu sebesar 550 juta. Terus di transaksi berikutnya dia PT Gragasnya menyumbang ke sebuah yayasan panti jompo satu paket televisi ya dengan harga 20 juta termasuk keuntungan di dalamnya itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, transaksi terakhir adalah membeli sebuah mobil box untuk mengangkut barang untuk keperluan kegiatan usaha PT Gragas seharga 550 juta dan harga tersebut sudah termasuk PPN. Hitung PPN dari transaksi-transaksi tersebut dan berapa total PPN yang harus disetorkan. Nah, kita harus hitung nih PPN dari masing-masing transaksi sehingga kita nanti tahu dalam bulan Agustus 2016 ini berapa total PPN yang harus disetorkan oleh PT Gragas ke negara gitu ya dengan mekanisme pajak masukan dan pajak keluarannya. Nah, di transaksi pertama itu ada penjualan barang elektronik langsung ke konsumen sebesar 1,6 M ya. Nah, jadi PPN-nya tinggal kita cari saja 10% dikali 1,6 M itu hasilnya 160 juta. Nah, karena tadi penjualan maka 160 juta ini merupakan PPN keluarannya dari PT Gragas ya. Nah, di transaksi kedua ada penyerahan BKP nih ke pemerintah dengan total harga 660 juta termasuk PPN. Nah, kita cari dulu DPP-nya nih kalau yang diketahuinya totalnya. Dengan cara 100 per 110 dikali total tadi 660 juta, keluar DPP sebesar 600 juta. Sehingga PPN-nya 10% kali 600 juta adalah 60 juta. Nah, karena ini juga merupakan penyerahan ya, artinya barang keluar, sehingga PPN 60 juta ini termasuk PPN keluaran si PT Gragas. Nah, di transaksi nomor 3 tadi dia membangun gudang ya. Dan di PPN itu ada istilah KMS namanya kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri ini nanti
ada hitungan PPN-nya. Di mana untuk kasus KMS ini pencarian DPP-nya itu diambil dari 20% dari jumlah pengeluaran atau biaya pembangunannya. Nah, di soal nomor 3 atau di transaksi nomor 3 tadi total pembangunannya itu sebesar 550 juta. Sehingga kita bisa cari nih DPP-nya yaitu 20% dikali total biaya tadi 550 juta, keluarlah 110 juta. Nah, PPN-nya berapa? PPN-nya 10% kali 110 juta, hasilnya 11 juta. KMS ini juga merupakan masuknya ke PPN keluaran si PT Geragas. Terus di transaksi nomor 4 itu menyumbang satu set televisi seharga 20 juta ya, dimana di dalam itu ada keuntungan 2 juta rupiah. Nah, untuk pemberian cuma-cuma ya bisa lihat di materi DPP PPN di bagian nilai lain ya. Nah, untuk pemberian cuma-cuma nyari DPP-nya tuh harga jual dikurangi laba kotor ya. Harga jualnya 20 juta. Nah, tadi ada keuntungan 2 juta sehingga DPP-nya itu sebesar 18 juta. Jadi PPN-nya yang harus dikeluarkan harus dipungut saat dia nyumbang satu set TV itu berarti 10% kali 18 juta yaitu 1.800.000. Nah, ini merupakan serah terima BKP juga atau BKP yang keluar juga sehingga PPN-nya adalah PPN keluaran. Nah, di transaksi yang terakhir PT Geragas ini membeli aset ya berupa mobil box untuk kepentingan usaha dengan harga 550 juta termasuk PPN. Nah, sama nih kita cari DPP-nya dulu dengan cara 100 per 110 kali 550 keluar 500 juta sehingga PPN-nya 10% dari 500 juta yaitu 50 juta. Nah, untuk transaksi yang ini karena si PT Geragas ini membeli ya sehingga PPN-nya itu merupakan PPN masukan ya. Nah, dari total tadi 5 transaksi selama bulan Agustus 2016 kita bisa hitung nih. Kita kalkulasikan pajak keluarannya total berapa, pajak masukannya berapa. Pajak keluarannya ternyata dari 5 transaksi, transaksi nomor 1, 2, 3, 4 itu merupakan pajak keluaran sehingga totalnya adalah 232.800.000 dari 160 juta ditambah 60 juta ditambah 11 juta ditambah 1.800.000 itu pajak keluarannya. Sementara yang masuk kategori pajak masukan, PPN masukan itu hanya transaksi nomor 5 yaitu sebesar 50 juta. Nah, jadi nanti dihitung tuh selisihnya berapa. Ada selisih sebesar 182 juta 800 dan ini kasusnya pajak keluarannya lebih besar dibanding pajak masukan sehingga statusnya adalah kurang bayar sehingga PT Geragas dia di awal bulan September nih Agustus di akhir Agustus kan bayarnya nanti awal bulan ya September. Nah, dia PT Geragas ini harus nyetor ini PPN-nya sebesar 182 juta 800 ribu rupiah ke negara itu. Soal nomor 10. Bapak Ahmad merupakan PKP yang bergerak dalam perdagangan otomotif. Mengimpor sebuah mobil mewah dengan nilai impor sebesar 563.750.000. Nah, diketahui mobil tersebut dikenai PPN BM sebesar 40%. Berapa total PPN dan PPN BM-nya? Untuk kegiatan impor berarti DPP-nya adalah nilai impor. Nah, ini langsung diketahui nih, nilai impornya adalah sebesar 563.750.000. Nah, PPN-nya udah tinggal kita cari aja 10% dikali 563.750.000. Hasilnya 56.375.000. Terus PPN BM-nya tarifnya 40%. Di 40% dikali 563.750.000 hasilnya 225.500.000. Nah, total harga mobil yang harus dibayar Bapak Ahmad nih. Jadi Bapak Ahmad totalnya ngeluarin uang itu sebesar nilai impornya 563.750.000, PPN-nya 56.375.000 plus PPN BM-nya 225.500.000. Totalnya berarti jadi 845.625.000 ya. Jadi si Pak Ahmad tuh ngeluarin duit segitu tuh buat dapetin mobil mewah ini. Nah,
Setelah si Bapak Ahmad impor ini, dia ngerakit ulang nih si mobilnya, terus dimodifikasi lah segala macam dengan melalui proses pabrikasi ya, dengan catatan itu. Nah, terus dia ingin dapat dia pengen ngejual lagi dengan margin keuntungannya 60 juta nih pinginnya nih. Jadi dia harus jual berapa, terus berapa PPN dan PPNBM-nya nih. Terus kategorinya barang produk barunya ini dengan tarif masih sama 40%. Jawabannya adalah kita cari dulu nih harga jualnya ya kan, harga jual baru, karena kita tidak bisa pakai lagi harga perolehan yang sebelumnya. Jadi tadi sebelumnya nilai impornya sebesar 563.750.000. Nah, PPN itu tidak masuk ke hitungan harga jual ya. Nah, kalau PPNBM bisa, karena PPNBM itu tidak bisa dikreditkan, sehingga PPNBM masuk ke unsur harga jual. Jadi ditambahkan tuh nilai impor yang sebelumnya plus PPNBM-nya. Jadi 563.750.000 ditambah 225.500.000 dari 40% dari 563 tadi ya. Nah, keluarlah total 789.250.000. Nah, inilah harga pokok baru atau harga jual harga pokok ya, harga pokok pembelian baru. Nilai impor plus PPNBM. Nah, terus tadi Pak Ahmad ini pengen nyari bargain atau keuntungan sebesar 60 juta, sehingga mobil barunya ini yang setelah dipabrikin lagi, mobil baru yang sudah dirakit ulang dan dimodifikasi melalui proses pabrikasi ini, keluarlah dengan harga jual sebesar 849.250.000 dari harga pokok pembelian baru tadi plus ditambah keuntungan yang ingin diinginkan. Nah, terus PPN-nya berapa ya? Udah tinggal dikali saja 10% kali harga jual yang baru tadi 849 juta. Hasilnya 84.925.000 ya. Nah, kemudian karena ini mau melalui proses pabrikasi, sehingga saat Pak Ahmad ini akan menjualnya lagi, itu bisa dipungut PPNBM karena kategorinya tadi ya. Ini berarti Pak Ahmad ini mengalami dua kondisi PPNBM. Yang pertama adalah saat impor, yang kedua penyerahan BKP dalam negeri dari pabrikan. Nah, si Bapak Ahmad ini merupakan pabrikan mobil baru nih. Sehingga ada PPNBM lagi 40%, totalnya 339.700.000. Jadi kalau ada yang beli ini mobil baru hasil buatan Pak Ahmad ini, jadi totalnya harus dikeluarkan adalah 849.250 ditambah 84.925.000 ditambah 339.700.000 itu total keseluruhannya. Nah, tapi kalau misalkan si Bapak Ahmad nih, misalkan dari contoh ini ya, dia tidak melakukan pabrikasi, tapi setelah impor dia langsung jual lagi. Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti PPNBM yang kedua nih, yang paling bawah itu udah tidak lagi, sudah tidak ada lagi, sudah tidak dipungut lagi. Jadi si pembelinya nanti cuma bayar harga jual baru 849 juta sekian, ditambah PPN-nya 84.900.000 sekian gitu. Ingat ya, kalau si Bapak Ahmad nggak pakai proses pabrikasi atau tidak dirakit ulang, tidak dimodif, jadi barang belinya langsung, barang impornya gitu langsung dijual lagi, itu tidak dipungut lagi PPNBM di penjualan berikutnya gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari PPN, PPNBM beserta contoh-contoh soalnya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.